Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Juga saudaraku di dalam Amsal 24 ayat 29 hal yang sama dikatakan, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jadi perkara mengampuni dan memaafkan, saudaraku, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sudah dikatakan di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, saudaraku. Kecenderungan alami manusia itu membalas dengan cara yang sama apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Jadi jika seorang melempar saya, maka saya akan balik melempar orang tersebut. Itu adalah hal yang biasa, ya. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan adalah manusiawi. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah ilahi. Apakah yang membedakan kita, saudaraku, dari dunia? Yaitu reaksi kita ketika kita disakiti. Dunia biasanya akan membalas rasa sakit tersebut dengan rasa sakit lagi. Seperti firman katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun pengampunan adalah memberi anugerah kepada orang yang pantas untuk menerima balasan kejahatannya dengan kebaikan kita. Itulah pengampunan. Sekali lagi, memberi anugerah kepada orang yang pantas untuk menerima balasan kejahatannya dengan kebaikan kita. Itulah kekristenan dan itulah teladan Kristus. Hanya dengan jalan pengampunan, kita dapat melepaskan berkat pada orang yang menyakiti kita. Jadi kalau Alkitab katakan, lepaskanlah, berkatilah orang yang menjadi musuhmu, firman Tuhan katakan yaitu hanya dengan jalan pengampunan terlebih dahulu. Matius 5 ayat 44 sampai 46 dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, saudara, bagaimanakah mungkin kita dapat mengasihi orang yang telah merampas hak kita dengan cara yang licik? Bagaimana mungkin kita bisa mungkin mengasihi orang yang menusuk kita dari belakang? Hal itu dilakukan oleh saudara kita seiman. Bagaimana mungkin, saudaraku, orang yang mempermalukan saudara di depan orang lain dengan sengaja atau merendahkan saudara sampai kandas dan saudara mengasihi mereka? Bagaimana mungkin orang yang saudara kasihi tapi mengkhianati saudara dengan keji? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang yang seperti itu? Yang pertama, prinsip kebenaran firman yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, keputusan untuk mentaati firman Tuhan mendatangkan kasih karunia. Filipi 2 ayat 13 dikatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi Allah sendiri yang bekerja di dalam kita sehingga membuat kita tuh rela dan sanggup menyenangkan hati Allah.
Jadi kemauan dan kemampuan saudaraku untuk kita melakukan praktek firman Tuhan, saudaraku, itu dilakukan Allah dalam diri kita. Sehingga saudara kita sendiri dengan rela melakukannya. Itulah kasih karunia. Jadi setiap keputusan kita untuk mentaati firman Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menyertainya. Dan yang memampukan kita untuk melakukannya. Jadi bukan dengan kekuatan kita yang mengerjakannya, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang bekerja memampukan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dimulai dengan keputusan kita untuk taat pada firman Tuhan. Nah, saudara, biasanya respon sakit hati kita adalah berpikir untuk membalas, melampiaskan kemarahan dengan jalan membalasnya hingga puas. Tapi keputusan untuk taat dan tunduk pada firman Tuhan itu akan mendatangkan seperti yang katakan tadi kasih karunia sehingga kita mampu menjalaninya. Jadi kasih karunia bekerja berdampingan dengan ketaatan. Keinginan untuk membalas hingga hawa nafsu kemarahan kita itu terlampiaskan. Sebenarnya kita sedang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Pikiran kita sedang disetir oleh keinginan hawa nafsu ingin membalas. Marah ketika kita dikhianati adalah manusiawi. Marah ketika kita difitnah itu wajar. Tapi kalau kemarahan dilanjutkan dengan keinginan untuk membalas, itu adalah bentuk kesombongan di hadapan Tuhan. Tuhan menentang orang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kasih karunia hanya mengalir untuk orang yang rendah hati, yang berkata, "Aku tidak punya hak untuk membalas. Bahagianku adalah mengampuni dan memberkati." Nah, saudara, contoh pemberontakan Absalom kepada Daud itu dimulai dari kepahitannya kepada Amnon, saudaranya lain ibu. Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom yang seibu dengan dia. Lalu kemudian Absalom melampiaskan kemarahannya hingga tuntas dengan apa? Dengan membunuh Amnon. Orang yang melampiaskan kebenciannya sedang memupuk roh kesombongan dalam dirinya untuk berkuasa meskipun melakukannya dengan jalan yang keji terhadap Daud ayahnya. Ya, itu contoh yang pertama, saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua, pembalasan adalah hak Tuhan. Karena Tuhan membalas dengan keadilannya dan akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Cara Tuhan untuk membalaskan kejahatan itu pasti beda dengan cara kita. Karena kita membalaskan rasa sakit, saudaraku, untuk melampiaskan hawa nafsu kemarahan kita. Tapi pembalasan yang dilakukan oleh Allah adalah seturut dengan keadilannya. Roma 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudara, kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa, saudaraku. Apakah hal yang membedakan kita dari dunia? Saudara, firman Tuhan ini, saudaraku, memberi sebuah gambaran yang jelas. Perbedaan kita dari dunia, saudaraku, adalah ketika kita meneladani Kristus, saudara. Jangan kita menuntut pembalasan. Kita tidak menuntut pembalasan bukan karena kita menahan-nahan diri,
tetapi karena kita tahu sebuah kebenaran, saudaraku, bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah eh, haknya kita memberi ruang, saudaraku, untuk Allah melakukannya sesuai dengan keadilannya. Saudara, jangan ambil tempat Tuhan untuk membalas. Kalau kamu membalas, kamu membalas, itu artinya kita sedang mengambil hak Tuhan untuk melakukan keadilannya. Padahal kita membalas itu bukan dengan keadilan, tetapi dengan kebencian dan dengan hawa nafsu kemarahan. 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan begini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini adalah Yesus yang melakukannya. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, bahkan Yesus punya hak, ya. Saudaraku, Yesus bisa melakukannya. Tetapi ia tidak membalas dengan mencaci maki ketika ia dicaci maki. Ketika ia menderita, justru ia tidak mengancam. Saudara, inilah yang sering sekali kita lakukan, saudaraku. Ketika kita menderita akibat perbuatan orang lain, sering sekali ada keinginan, perkataan yang mengancam, saudaraku. Tapi Yesus menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Hal yang paling kita tidak suka dengar adalah Tuhan mengizinkan hal yang sakit itu terjadi. Itu hal yang sangat kita tidak suka mendengarnya. Bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi bukan karena Ia menyetujui perbuatan jahat itu. Kita harus tahu itu. Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, orang lain melakukannya. Tetapi bukan karena Tuhan menyetujui perbuatan jahat itu. Yang pertama, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena kehendak bebas telah diberikan Tuhan pada manusia untuk memilih keputusannya sendiri. Kedua, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menyatakan kedaulatannya bahwa Ia memegang kendali atas segala sesuatu untuk membalikkan keadaan sehingga mendatangkan kebaikan. Ia ahli mengubah keadaan yang buruk menjadi kebaikan. Dua hal ini biar kita pahami, saudaraku. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita bukan karena Ia menyetujui perbuatan jahat, tapi karena itu memang kehendak bebas yang telah diberikan Tuhan kepada manusia untuk memilih keputusannya, dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menyatakan kedaulatan Tuhan, bahwa Dia pemegang kendali atas segala sesuatu. Dia ahli mengubah keadaan yang buruk menjadi kebaikan. Nah, dengan memberi tempat kepada Tuhan untuk membalas menurut keadilannya, berarti kita sedang membuka jalan bagi rancangan Tuhan yang mulia digenapi untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan orang-orang di sekeliling kita menurut kehendaknya. Ketika kita membalas, kita sedang mengambil hak prerogatif Tuhan. Nah, contoh daripada hal itu adalah Yusuf, ya. Contohnya Daud juga melakukan hal yang sama. Nah, kali ini kita melihat sebuah contoh. Contohnya adalah Yusuf. Saudara, Yusuf memiliki hak untuk membalas saudara-saudaranya yang sudah menjualnya ke Mesir. Saudaraku, itu menyakitkan sekali, saudaraku, ketika dia dengan cara memelas memohon supaya, saudaraku, perbuatan jahat abang-abangnya, saudara-saudaranya itu tidak dilakukan, tidak ditimpakan kepadanya. Saudaraku, lalu kemudian ketika dia memiliki kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya, saudaraku, tapi Yusuf
dengan kasih menerima dan memberkati abang-abangnya yang telah mencelakakan dia dengan jahat. Oleh pengampunan Yusuf, ia telah memberi tempat kepada Tuhan untuk membalas menurut keadilannya, dan Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. Cara keadilan Tuhan bekerja pasti beda, saudaraku, dengan cara kita untuk melampiaskan, saudaraku, kemarahan di hati kita. Saudaraku ya. Kejadian 50 ayat 18 sampai 20 dikatakan begini. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Luar biasa Allah kita, saudaraku. Dari sebuah rancangan yang jahat dilakukan oleh manusia. Saudaraku, ketika kita mengizinkan hal itu terjadi dan kita menyerahkan pembalasan kepada Allah sebagai haknya, maka Tuhan dengan leluasa membalikkan keadaan itu, saudaraku. Ya, yang ketiga, prinsip yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan mendatangkan berkat sebagai upah. Saudara, berkat dikatakan, saya katakan tadi, mendatangkan berkat sebagai upah. Jadi, saudara mendapatkan upah itu karena saudara melakukan sesuatu, bekerja. Tetapi kalau saudara mendapatkan hadiah tanpa bekerja, itu adalah anugerah. Jadi yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan itu mendatangkan berkat sebagai upah. Artinya bahwa ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu berkat. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakannya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau hinaan dengan hinaan. Sebaliknya, balaslah kejahatan dengan memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu mewarisi berkat, katanya saudara. Jadi, saudara, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, saudaraku, kita akan mewarisi berkat yang disediakan oleh Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk memperoleh berkat dengan jalan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan memberkati. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, sekali lagi dikatakan. Atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau, ayat 10-11, siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bagaimanakah kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Hal yang paling mudah untuk membalas kejahatan orang lain pada kita adalah apa, saudaraku? Yaitu dengan kata-kata umpatan, dengan makian, dengan kemarahan, membalaskannya kepada orang melakukannya, atau melakukan hal-hal buruk tentang orang itu kepada orang lain. Tapi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, pertama-tama ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ia tidak melepaskan kata-kata jahat, tapi ia melepaskan berkat.
melepaskan pengampunan. Berkata, aku melepaskan pengampunan dan memohon berkat atas orang itu ya Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kau ingin melihat hari-hari yang baik, jagalah lidahmu dari mengumpat, mengutuk, berkata jahat kepada orang lain, khususnya orang yang menyakitimu. Jelas sekali Tuhan berkata bahwa kita akan mewarisi berkat Tuhan kalau kita tidak membalas yang jahat dengan kejahatan, tapi melepaskan berkat Tuhan lewat kata-kata kita. Pertanyaan saya yang terakhir, manakah yang saudara pilih? Melampiaskan kebencianmu pada orang yang berlaku jahat dan merasa puas, atau melepaskan pengampunan dan memberkatinya, lalu saudara diberkati? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami senantiasa praktek terhadap firman-Mu ya Tuhan. Ketaatan kami kepada firman-Mu akan mendatangkan kasih karunia. Keputusan kami untuk mentaati firman Tuhan mendatangkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebuah janji kau berikan kepada kami ketika kami memberkati orang yang menyakiti kami. Tuhan menyediakan berkat atas kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.